Lantas kegiatan ataupun kerjaannya setiap harinya apa? Ya paling kalau ada warga yang ngajak serabutan, ya paling saya serabutan. Kadang-kadang ya saya gitulah ngumpulin barbek seperti itu. Jadi kalau mau ngomong harus bisik-bisik gitu, Mas. Jadi mohon maaf nih, kita mengganggu ya Mas ya. Mas siapa tadi? Mas Salim ya? Mas Salim, saya mohon maaf mengganggu Mas, tidak ada bermaksud tujuan apapun. Tapi kita datang ke sini hanya bertujuan ingin melihat dan mengetahui kondisi daripada Pak Samudi. Jadi banyak suatu informasi dari warga, katanya Pak Samudi ini itu tinggalnya itu di dekat kebun. Makanya dari itu kenapa kita datang ke sini gitu, ingin mengetahui saja dan sambil silaturahmi tujuannya. Banyak banget ya, Pak. Juga belum makan? Belum. Di gimana? Ya kita ntar habis ini kita beliin makan aja dulu. Bagaimana? Gini aja lah. Karena ini juga kita kan dapat undangan juga loh, Di. Oh iya ya. Kita nggak enak ya. Iya. Gini saja, Di. Mas ini dikasih rezeki sedikit itu buat untuk beli itu aja lah. Gitu ya. Iya, nih kasih rezeki aja. Nih Mas, ini maaf sebelumnya ya. Iya, kita rezeki sedikit ya Mas. Memang nggak banyak Mas rezekinya. Terima ya Mas. Mas makasih banyak ya, Mas. Terima saya diterima Mas, semoga Mas amin. Rezekinya. Amin. Karirnya diperlancar. Amin. Dan doakan juga untuk teman-teman Mas yang mensupport kami. Mensupport kami, doakan semuanya rezekinya Lancar, sehat badannya dan juga panjang umurnya seperti mbahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Misa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam ini ya tentunya kita ada suatu informasi ataupun berita. Jadi ada sosok anak yang merawat daripada kakeknya yang sudah bertahun-tahun ya dia. Jadi kisahnya itu sangat menyedihkan. Jadi kenapa juga ini saya rekam, tentunya menjadi suatu dokumentasi kita nih. Mudah-mudahan dokumentasi kita ada suatu teman-teman, mungkin ada siapa tahu ada yang mengenal ataupun yang mengetahui dari si bapaknya, karena bapaknya ini sudah lama tinggal di Gubuk dan juga berserta cucunya nih. Ini menurut saya juga kadang-kadang suka menangis sendiri nih kalau mendengar, apalagi mendapati suatu hal seperti ini nih. Apalagi sempat anaknya itu cucunya itu yang sampai saat ini masih menafkahi, memakani, ngasih makan gitu katanya. Jadi katanya sih anaknya juga itu jarang, nggak pernah diopenin lah. Jadi memang kayak disengaja dibuang gitu nih. Tapi masih untungnya ada cucunya yang mau merawat gitu. Ya sudah, kita sambil kesana aja, kita melihat kondisi daripada bapaknya. Ya sudah yuk. Jadi rumahnya itu memang agak di dalam, ataupun gubuknya itu di dalam lur. Jadi jauh sama suatu pemukiman. Jadi kayak memang diasingkan oleh nggak ada gimana pencahayaannya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Ini kita lihat sendiri teman-teman ya, seperti ini kondisinya. Dan mudah-mudahan beliau di rumah ya, cucunya ya. Iya. Karena kata orang-orang ataupun keluarga kan cucunya sering mencari longsor kayak gitu katanya, menghidupi kakeknya seperti itu. Ya alangkah baiknya kita coba aja tahu di rumah. Ya sudah yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya, Mas? Oh, enggak, jadi gini Mas, kita datang ke sini pengen silaturahmi dan pengen main saja. Oh iya, mari Mas. Pengen melihat daripada kondisi kakek dan juga panjenengan. Saya? Iya. Oh, monggo. Boleh kan kami masuk? Ya, boleh. Izin melihat kakeknya, Mas. Oh iya, boleh. Mari Mas. Masuk, Mas. Tapi maaf kondisi saya seperti ini, Mas. Iya, nggak apa-apa, memang kita sudah mengetahui dari laporan warga gitu. Mari masuk, Mas. Iya. Tapi maaf ya, Mas, begini adanya. Iya, nggak apa-apa. Kamu udah tidur ya? Iya. Ini kenapa kakeknya? Ya beginilah, Lagi agak nggak enak. lagi gak enak badannya. Oh, Buka aja. duduk aja Mas, nggak apa-apa, kita sambil apa ngobrol-ngobrol. Pengen mengetahui lah gitu. Pun di sini pengen silaturahmi juga Iya. mengenai masnya yang apa kita dapat informasi ya, Wak. Katanya panjenengan itu mengasuh kakeknya ya. Iya. Sudah Benar. bertahun-tahun. Iya, Pak. benar. Mohon maaf, ini dengan Mas siapa Mas? Saya Salim, Mas. Mas apa? Salim. Mas Salim. Jadi Mas Salim ini yang mengurus dari siapa kakeknya? Mohon maaf namanya. Pakai San. Pakesan. Iya. Samudi atau Samudi. siapa? Iya, Samudi. Oh, kakek Samudi. Jadi begini Mas. Mas itu sudah lama di sini Mas. Udah lama, Mas. Sudah lama. Jadi ngurus kakek. Ya, Mohon maaf nih, kalau boleh tahu itu anaknya pada kemana sih Mas? ya semenjak apa kakek kondisinya kurang sehat lah kayak begini. Jadi anak-anaknya ya ada yang bilang yang satu di Jakarta, cuman nggak tahu apa di Jakartanya sebelah mananya. Cuman kata warga di sini katanya yang anak ke satu itu adanya di Jakarta katanya. Terus yang kedua katanya ada yang bilang di Sumatera terlalu jauh katanya. Cuman itu juga saya nggak tahu lah di mananya. Cuman kata warga di sini waktu saya ikut kakek saya, katanya anak-anaknya pada di sana katanya. Ada yang bilang di sananya udah berumah tangga, tapi yang disayangkannya Gimana? nggak pernah bilang sama kakek saya gitu, kayak seakan-akan kakek saya gak dianggap sama anak-anak. Oh, gitu. Jadi mengapa itu Masnya itu mengurus Iya, daripada benar kakeknya? Iya. Tapi saya sama kakek saya nggak ngerasa kayak kakek, tapi kayak bapak sendiri lah gitu istilahnya ya Mas. Menganggap. Iya, udah menganggap lah. Tapi mohon maaf nih, ada sesuatu pertanyaan juga yang mungkin mesti harus dijawab juga ya Mas ya. Iya. Ini saya mau tahu juga nih. Mas itu kan tidur di sini nih. Iya, Ya. Mas. Ini tidur di sini atau di mana Mas? Iya, saya paling kalau saya tidur di bangku ini ya Mas, sambil nemenin kakek saya. Iya. Lantas kegiatan ataupun kerjaannya setiap harinya apa? Ya paling kalau ada warga yang ngajak serabutan ya paling saya serabutan. Kadang-kadang ya saya gitulah ngumpulin barbek seperti itu Mas, buat lah gimana caranya saya Rongsok ya katanya. rongsok. Terus masak di sini atau bagaimana Mas? Ya paling Kalau makan gitu. paling kadang-kadang ada yang ngasih dari warga gitu Mas. Alhamdulillah. Soalnya sih kalau saya gitu rezekinya ganang tuh kadang-kadang dari barbek juga kadang-kadang ya dapat ya bisa buat beli makan. Iya. Kalau diperkenankan ataupun diizinkan ya Mas ya. Mas. Mas siapa tadi, lupa saya namanya? Mas Salim. Mas Salim. Iya. Kita pengen melihat daripada kondisi rumah ataupun gubuk daripada Iya, mari, Mas. Mas. Ya, yuk. Iya. Coba. Bentar, itu simbahnya itu lagi sakit atau gimana? Iya, kayaknya ini lagi kurang nggak enak Tapi badan Mas. udah dibeliin obat atau belum? Iya. Belum sih Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan saya udah berapa hari belum
belum punya ya itulah uang gitu buat beli obat. Kadang-kadang tadi juga makan cuman siang doang dikasih sama warga yang rumah di atas. Oh, alhamdulillah. Yang juga maksudnya dia sampai menggigil gitu loh Mas. Iya sih Mas, saya juga kasihan, cuman mau gimana lagi, kondisi saya juga lagi kurang ada. Iya. Bentar ya. Ini gubuknya ini Seperti ini. Iya. Sampai sini berarti ya. Ini juga buatan kakek saya waktu ya lagi lumayan kondisinya. Kondisinya masih ini sehat ya? Sehat ya Mas. Jadi ini lur yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau ini adalah suatu tempat tinggal daripada Mbah Samudi. Jadi Mbah Samudi itu dulunya seorang apa sih Mas? Pak Samudi itu? Kalau itu sih kurang tahu paham ya Mas. Pokoknya ya ada yang bilang suka tani gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya. seorang petani ya. Jadi sudah bertahun-tahun Masnya di sini. Iya. Hampir 7 tahunan lah saya ngerawat kakek saya. Oh, subhanallah. Mas Biasa ya. tidak menemui hal-hal seperti ular atau apa di sini, Mas? Ya, karena kondisi ini kan dekat dengan, mohon maaf ya, dekat dengan kebun gitu Ya, loh. kalau itu sih Mas kadang-kadang ada lah, tapi itu dijadikan hal biasa bagi saya sama kakek saya. Cuman ya mau gimana lagi Mas, kondisi saya emang kayak gini. Yang penting enak buat tidur aja gitu. Oh iya, ayo ke sini lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Yang di temenin aja dulu. Jadi ini loh teman-teman tuh. Oh, ini kakaknya udah Pak. Oh, bangun Mari, kakaknya. Mas. Oh ini lur. Mbah. Kalau kurang ini ya. Iya, maaf. Iya Mas, mohon maaf ke kakek Gimana? saya ini jadi ya kalau soal mendengar jadi agak kurang lagi Mas. Oh, pendengarannya kurang maksudnya gitu. Ya. Jadi Jadi kalau mau ngomong harus bisik-bisik gitu Mas. jadi mohon maaf nih kita mengganggu ya Mas ya. Mas siapa tadi? Mas Salim ya, Mas Salim. Saya mohon maaf mengganggu Mas, tidak ada bermaksud tujuan apapun. Tapi kita datang ke sini hanya bertujuan ingin melihat dan mengetahui kondisi daripada Pak Samudi. Jadi banyak suatu informasi dari warga katanya Pak Samudi ini itu tinggalnya itu di dekat kebun, makanya dari itu kenapa kita datang ke sini gitu, ingin mengetahui saja dan sambil silaturahmi tujuannya. Banyak banget ya Pak. Iya, Dari gitu warga, laporan. untuk kita datang ke sini ya. Betul, makanya dari itu kenapa kita tuh menemui Masnya. Iya. Jadi Saya juga berterima kasih banyak sama Mas sudah berkunjung ke gubuk. Ya mungkin nggak terlalu mewah lah. mohon maaf ini kalau boleh tahu mbahnya ini umur berapa sih? 107 tahun Mas. 107 tahun. Ya. Subhanallah. Panjang. Umurnya panjang ya, Di. 107. Entah saya juga sampai atau enggak. Tapi ya mudah-mudahan semuanya diberikan suatu umur panjang. Ya Mas Salim ya yang terpenting. Nah, ini ada sesuatu hal juga nih yang saya ingin ketahuin juga dari Mas Salim ya. Iya. Mas Salim kan tinggalnya di dekat kebun nih. Iya Mas. Karena saya tuh kan biasa bergelut dengan suatu hal-hal misteri nih. iya. Gini. Apakah Mas pernah diganggu dengan hal-hal suatu kayak sosok-sosok atau apapun Ya, itu Mas kasat gitu, mata tak kasat gitu. mata gitu? Oh iya sering Mas saya. Tapi tidak jahil kan? Iya. Nggak Kalau jahil. Jahil sih enggak, cuman ya paling jahil ngelempar ke gubuk ini. Kayak ngelempar. Tapi nggak takut kan? Enggak sih Mas. Alhamdulillah Ya, kalau nggak ya. takut. Ya sudah, mungkin itu juga sudah biasa. Kalau awal-awal sih emang takut gitu. Iya. Ini nggak ada penerangannya ya Mas Salim ya. Enggak ada sama sekali Mas. Paling kalau saya punya rezeki hasil ngejual barbek bisa buat beli lilin Itu gitu. kalau ngejual-jual rongsokan atau barang bekas begitu itu dapat berapa Mas? Ya paling 10.000 Mas, paling besar 25.000.
Terus uangnya itu buat beli makan. Ya buat beli makan kita berdua, buat makan saya sama kakek saya gitu Mas. Oh iya. Bentar Lur. Ini saya sambil lihat kondisi daripada tempat tidur Mbah Samudi. Nah ini teman-teman dulur. Ini kondisinya dan juga ini mejanya ya. Ini meja. Mohon maaf Mbah. Sehat Mbah. Subhanallah. Udah enggak ini ya. Iya. Udah gak dengar Mas. Tapi mbahnya umurnya panjang ya. Iya. Subhanallah. Ini Lur. Dan kalian bisa lihat sendiri saja teman-teman. Ini belakangnya itu kebun ya. Dan jauh dari suatu pemukiman. Mungkin ada suatu pemukiman, namun akan tetapi itu cukup jauh Lur. Itu di sebelah sana itu ada pemukiman, tapi jauh dengan suatu warga ya. Dan tapi mohon maaf nih, bentar ada yang saya tanyakan juga. Apakah dari pihak keterkait daripada kelurahan atau dari desa gitu ada bantuan-bantuan apa gitu? Ada nggak Mas? Nggak ada sama sekali Mas. Loh, kok bisa gitu? Kurang tahu saya juga Mas. Padahal saya juga udah minta bantuan sama RT di sini, tapi tetap nggak ada pengajuan. Nggak tahu kenapa saya juga Mas. Kirain saya ada bantuan gitu. Nggak, paling Contohnya sembako kayak ataupun apa? Iya. Gitu. nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada, paling ada warga yang suka ngasih makan. Cuman warga Iya, aja ya. warga aja. Yang tresna yang sini Iya. anterin makan. Iya. Tak kira maksudnya ada suatu sembako kayak dari desa ataupun apa ya. Nggak ada Mas. Sama sekali nggak. Iya. Berarti harus mencari Iya. rezeki sendiri dulu ya buat beli makan ya. Iya, makanya saya kalau kadang-kadang ada yang ngajak itu serabutan. Kalau nggak ada yang ngajak serabutan ya paling saya nyari-nyari barbe, rongso, iya kayak rongso. Gimana caranya supaya saya bisa Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa Mas. Yang penting Ini halal. kerjaannya itu halal dan juga tidak merugikan orang Mas gitu. Insya Allah di balik ini ada suatu kenikmatan buat Masnya Iya nanti. yang merumat kakeknya, contohnya lah seperti itu. Tapi Mas nggak punya berpikiran gitu untuk meninggalkan daripada mbahnya. Kenapa Mbah? Kenapa? Karena Kenapa, Mas? saya sudah menganggap kakek saya udah kayak bapak saya sendiri. Kalau misalkan kakek saya ditinggal sendiri gak tahu nasibnya seperti apa, makanya sama saya selalu ditemenin, mau gimana caranya saya pasti nemenin kakek saya sampai akhir hayat nanti. Luar biasa bahkan dengan ya Mas. Iya. Mudah-mudahan. Sepuh muda itu jarang dan langka banget, Mas. Iya, karena sangat jarang sekali loh saya gitu. menemukan itu Anak jarang. muda yang merawat daripada kakeknya yang sudah menganggap daripada kakeknya ini udah kayak seperti orang tuanya Iya. sendiri. Itu jarang dan langka. Jarang saya temuin hal seperti ini gitu. Ini juga buat pembelajaran semuanya. Ini sering bocor berarti ya Mas kalau hujan. Ya, kalau hujan besar ini sering bocor. Bocor ya. Banjir Kadang-kadang sama saya ditutupin sama plastik. Jadi ditambal-tambal maksudnya gitu Mas? Ya ditambal. Paling nggak ini setidaknya pakai ini loh, pakai apa? Gasib GRC. RC ini. Iya. Tapi nggak ini. Kalau hujan itu nggak. Apa nggak dingin Mas di sini Mas? Mas Ya, tidur. kalau dingin sih dingin nih Mas. Ya mau gimana lagi? Mau nyari selimut ya di mana gitu. Oh, insya Allah nanti kalau ada rezeki, insya Allah saya akan kirimkan. Insya Allah lah Mas. Akan tetapi ini karena saya juga mau tahu kondisi mbahnya, maka dari itu kenapa saya melihat suatu kondisi terlebih dahulu gitu. Tadi kita nggak ada persiapan sih dia, Iya, karena takutnya masnya kadang-kadang katanya suka nyari rongsokan, suka keluar malam. Kita kesini itu cuman silaturahmi aja dulu. Iya, dadakan. Selanjutnya insya Allah ya Pak, kita akan kesini lagi. Ya biasanya saya kalau udah bisa suka keluar sih Mas, nyari-nyari rongso kayak gitu. Katanya jadi
dikarenakan barusan apa ya agak dingin gitu. Oh iya, hujan, habis hujan tadi ya. Oh iya benar. Makanya saya lah mending libur ya. Iya, libur nemenin dulu Nemenin kakek juga katanya lagi ada Iya. kurang enak badannya. Ya, sing sehat ya Mas, Amin. dan juga tetap semangat walaupun kondisinya seperti apapun. Ya. Tapi Oh ya ada rezeki ntar insya Allah mudah-mudahan dari hamba saya pun akan membantu Masnya. Insya Allah mudah-mudahan kami. Insya Allah. saya ada rezekinya. Makasih sudah mau ngebantuin saya sama kakak saya. Iya, Insya Allah kalau kita ada suatu rezeki atau berapa kita tetap Mm-mm. sini lagi. insya Allah. Makanya doain aja mudah-mudahan channel Cakra Misteri itu bisa dapat berkembang, dapat yang bisa memberikan suatu edukasi yang baik buat mereka, dan bisa memberikan hal sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Gitu, Mas. Misalnya ini kita merawat kakeknya sendiri yang dianggap sebagai orang tuanya lah ini. Dengan Tapi Masnya ini mohon maaf nih, saya mau tanya Mas, Iya. Mas sudah makan? Kalau sekarang sih belum Mas. belum makan. Belum makan. Kakeknya juga belum makan? Belum. Di mana? Ya kita ntar habis ini kita beliin makan aja dulu. Bagaimana? Gini aja lah, karena ini juga kita kan dapat undangan juga loh di, Oh iya ya. kita nggak Salah enak. satunya ya. Iya. Gini saja di, Mas ini kasih rezeki sedikit itu buat Oh, iya, untuk buat beli itu beli aja makan lah. sendiri aja ya. Mm-mm. Kayak gitu ya. Iya, nih kasih rezeki aja. Nih Mas, ini maaf sebelumnya ya. Iya, Ini kita- ada rezeki sedikit ya Mas. Memang nggak banyak Mas rezekinya. Terima ya Mas. Ya Mas, makasih banyak ya Iya, Mas. diterima Saya aja. diterima Mas. Semoga Mas panjang Amin, jaga rezekinya, amin, karirnya diperlancar. amin. Dan doakan juga untuk teman-teman Mas yang mensupport kami. Yang support kami, doakan semuanya rezekinya Lancar, sehat badannya, dan juga yang umur. panjang umurnya seperti mbahnya. Ya sudah. Ya Mas, bukannya saya ini saya ada urusan juga. Iya, tadinya kami pengen membelikan sesuatu, namun akan tetapi karena kondisinya juga mendesak ini, kebetulan juga tadi kita sudah ada janji ya, sudah 3 hari sebenarnya janjinya. 3 hari jadi nggak enak ini. Kita Gitu. mau melanjutkan lagi. Mungkin saya untuk mas-masnya saya berterima kasih. Saya Iya. ke Cagubuk kami ini sama kakak kami. Iya, Mas, sama-sama. Ini ntar buat beli makan sendiri. Iya, beli makan dulu sama kakeknya, dan juga kalau saya terima kasih ya Mas. Ini siap Mas Halim. Pokoknya jangan pantang menyerah. Insya Allah kami akan kesini lagi Mas. Ya, Mas. Secepatnya kita akan kesini lagi dan membelikan suatu kebutuhan. Kebutuhan Mas Halim. Beserta kakeknya begitu. Ya. Ya sudah, yuk Di, kita keluar dulu Di. Udah, sini Mas Halim. Mas Salim, karena berhubung juga ini kita juga ada lagi keperluan ya dia, karena diundang oleh subscriber kita juga, jadi kita tidak bisa lama nih. Tapi next lah, nanti kalau misalkan waktunya agak luas gitu ya, agak panjang, insya Allah nanti kita akan berkunjung dan melihat kondisi kakek Samudi ya. Ya sudah Mas, saya pamit dulu. Ya Mas, makasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama. Mas, makasih banyak Mas. Sehat-sehat ya buat Mas Salim ya. Hati ya Mas. Iya. Pokoknya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau betul ya. Hah? Ya kayak gitu kan kita udah lihat dulu. Iya. Dan ini juga untung tadi kebetulan kan saya rekam juga nih sebagai bentuk dokumentasi lah gitu untuk sesuatu Yang yang sudah kita diamanahkan oleh warga. iya gitu. itu dulu, Wak. Takutnya khawatir nanti Ntar dikira kita nggak mau silaturahmi. Betul. Gitu, ataupun menengok kayak gitu. Kenapa kita rekam kayak gitu? iya.
Tapi kasihan juga kalau melihat dengan kondisi seperti itu, dia harus mengurusi kakeknya. Namun akan tetapi yang saya dengar senangnya itu ketika dimana cucunya itu menganggap sebagai orang tuanya sendiri, padahal gitu. Siapa-siapanya. Iya, gitu. Ya sebenarnya sih kakeknya gitu, tapi kan sudah dianggap orang tuanya, itu sudah karena luar biasa menurut saya nih. Iya, karena anaknya itu kan sudah. Nih perlu dicontoh juga nih buat orang-orang yang masih muda, bujangan-bujangan atau pada anak muda-muda yang masih belia lah ya. Yang paling tidak Mas Salim tadi. Paling tidak ini menjadi suatu pembelajaran bahwasannya ya kita harus memanusiakan manusia. Iya, selayaknya manusia kayak gitu. Ya sudah, ayo Dik, kita sambil jalan lagi yuk. Dan juga buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak Lur atas hadirnya. Mohon maaf ya teman-teman, video ini tidak bisa panjang dikarenakan kita juga sedang ada keperluan juga. Dan namun akan tetapi tadi karena memang ada hal yang pengen kita ketahui, mau tidak mau tadi kita menyempatkan waktu. Namun akan tetapi nanti kita akan melihat lagi ya, insya Allah mudah-mudahan, dan mungkin insya Allah nanti kita bakal lebih panjang lagi bikin videonya. Dan jikalau teman-teman suka, buat teman-teman yang menonton suatu video ini, jangan lupa tinggalkan like dan bantu subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan suatu edukasi yang baik buat teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk video ini segini dulu, dan saya Kang Farhan dan juga Ki Andi pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.